Hai Hai semua, semua. sekarang kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pemikiran abad modern. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Saya sendiri Daniel Robot, dan ada teman saya Quincy Momenko dan juga Tesalonika Mamisa. Silakan disimak baik-baik ya presentasi kita kali ini. Sejarah singkat dimulainya abad modern itu dimulai sejak adanya krisis pada abad pertengahan, yaitu sekitar abad 14 dan 15. Ini juga ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Gerakan Renaissance ini dalam bahasa Latin itu renaître, kata re di situ artinya kembali dan naître itu artinya lahir. Gerakan Renaissance ini merupakan gerakan perubahan besar-besaran di Eropa mulai dalam berbagai aspek seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pemikiran abad modern itu yang pertama, membangkitkan rasionalisme keilmuan subjektivisme atau individualisme. Yang kedua, humanisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mulai lepas dari pengaruh gereja atau dominasi agama. Secara umum, abad modern itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, zaman nalar, yaitu pada abad ke-17, yang kedua, zaman pencerahan, yaitu pada abad ke-18, dan yang ketiga, zaman kontemporer, yaitu abad 19 sampai abad ke-20, sampai sekarang. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemikiran utama abad modern. Apa aja sih pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad modern ini? Nah, ada tiga pemikiran utama yang muncul pada abad modern. Itu yang pertama adalah rasionalisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga kritisisme. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu rasionalisme. Paham ini dikemukakan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650. Beliau merupakan salah satu filsuf berkebangsaan Prancis yang sangat terkenal atas dampaknya pada abad modern. Beliau mengemukakan paham rasionalisme yang merupakan paham yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Menurut Descartes, akal menempati kedudukan tertinggi. Hal ini juga sejalan dengan kondisi pada masa Renaissance yang dimana mulai meruntuh otoritas gereja dan agama sehingga ilmu pengetahuan semakin dijunjung tinggi. Menurutnya, salah satu cara memperoleh pengetahuan yang terang dan jelas harus terlebih dahulu meragukan semua hal. Intinya, jangan langsung mempercayai dan menerima ilmu yang hanya diamati menggunakan indera. Descartes tidak percaya dengan pengetahuan umumnya karena menurutnya apa yang diamati oleh panca indera tidak selalu benar atau ilusi dan sejenisnya, sehingga tidak bisa dijadikan sumber pengetahuan. Untuk mengenal adanya Tuhan, menurutnya seseorang harus terlebih dahulu melepaskan dirinya dari tubuhnya, kemudian mencari kebenaran di dalam lautan diri yang telah terlepas dari jasmani. Descartes. Dikemukakan oleh John Locke 1632 sampai 1704, berbeda dengan rasionalisme yang tidak mempercayai ilmu yang didapat melalui pengamatan indera. Empirisme merupakan paham yang mempercayai bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Pemikiran ini membantah teori dari Plato yang menyatakan bahwa manusia sudah memiliki pengetahuan sejak lahir. Bagi Locke, jika memang demikian, harusnya semua orang, bahkan orang idiot dan bodoh sekalipun, seharusnya tahu apa itu kebenaran universal. Kenyataannya, semua pengetahuan tentang apapun senantiasa tercipta melalui pengalaman seseorang, baik pengalaman pergaulan, baca buku, perbincangan, dan seterusnya. Membawa pandangan tabula rasa, yang secara tulisan diartikan kertas kosong. Setiap manusia lahir diibaratkan seperti kertas kosong
yang dimana akan terisi jika dituliskan tinta di atas kertas tersebut. Manusia lahir tidak membawa pengetahuan, bagaikan kertas kosong dan akan mendapatkannya lewat pengalaman, seperti tinta yang ditulis di atas kertas. Locke membagi pengetahuan tersebut menjadi dua, yaitu sensasi dan refleksi. Sensasi adalah pengalaman lahiriah dan refleksi adalah proses berpikir dan perasaan. Jadi, sensasi itu diamati lewat panca indera yang kita miliki, sedangkan refleksi itu merupakan pemikiran yang kita dapat dari dalam diri. Dan dari pemikiran ini menghasilkan konsep persepsi, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Jadi, masing-masing orang dapat menangkap hal yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kritisisme dari Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan seorang filsuf yang pemikirannya dijuluki sebagai filsafat kritis atau paham kritisisme, karena beliau memberikan pemikiran yang kritis terhadap paham sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, kedua paham tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan beliau juga berusaha untuk menggabungkan kedua paham tersebut. Manusia secara terus-menerus mendapatkan kesan-kesan atau pengalaman indrawi dari pengalaman di sekitarnya. Kemudian, kesan-kesan tersebut dijadikan bahan mentah yang kemudian diolah melalui akal pikiran. Itu adalah teori kritisisme yang dimana Immanuel Kant ini menggabungkan teori rasionalisme dan empirisme. Selain dari pemikiran kritisisme, beliau juga memiliki pemikiran-pemikiran lain. Salah satunya adalah corak-corak pengetahuan. Dalam corak-corak pengetahuan yang dikemukakan oleh Immanuel, itu ada 4. Yang pertama, posteriori. Yang kedua, priori. Yang ketiga, sintetis. Yang keempat, analitis. Untuk posteriori, yang pertama itu merupakan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman dan pengamatan. Jadi, mirip seperti teori empirisme. Kalau yang kedua, priori, itu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan akal dan rasio. Jadi seperti teori rasionalisme. Yang kedua, itu sintetis, merupakan penggabungan dari beberapa teori, 1 atau 2 teori, atau juga penggabungan dari sesuatu hal. Yang keempat, analitis, yaitu rincian atau uraian mengenai sesuatu. Nah, biar teman-teman sekalian bisa lebih mengerti mengenai pemikiran corak-corak pengetahuan ini, jadi saya akan memberikan contoh. Untuk posteriori adalah pengetahuan yang didapatkan karena pengalaman dan pengamatan. Itu bisa misalnya api. Saat saya melihat api, saya tahu, maksudnya saya berpikir api itu panas karena saya merasakan panasnya dari api itu. Makanya saya dapat pengetahuan, wah api itu panas. Kalau untuk priori, karena berdasarkan akal dan rasio, saat melihat api langsung terpikir api ini panas karena secara ilmiah gitu, secara natural dia gini tanpa harus merasakan. Kalau untuk sintetis itu sama seperti apa yang Immanuel Kant lakukan. Dia menggabungkan teori dari empirisme dan rasionalisme menjadi satu. Itu salah satu contoh sintetis. Kalau untuk analitis itu seperti contoh, kembali lagi ke contoh yang api tadi. Saat kita ingin mendapatkan pengetahuan api itu panas, kita memberikan rincian, karena dalam api itu ada ini.
reaksi dengan kulit kita itu akan begini, maka kita bisa merasakan panas, maka api itu panas gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh analitis. Kalau begitu, sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan mengenai pemikiran abad modern. Kiranya kalian semua bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau typo dalam video ini. Sekali lagi kami mengucapkan minta maaf dan see you lain waktu.